Belum lama ini ada dialektika asik lah kalau saya bilang ya di YouTuber creative trader ya. Ini Mas Arga ya, saya sendiri subscribe di channel beliau. Saya lihat hal yang menarik dan ini kelihatannya sempat jadi polemik ya. Ada posting setelah trading 10 tahun saya sadar technical analysis tidak ada gunanya gitu, dan ini memancing apakah perdebatan dan lain-lain, dan saya di sini tidak mau memperkeruh ya, karena Mas Arga sendiri sudah menjelaskan demikian baik, dan karena juga saya melakukan edukasi ke milenial ya, termasuk anak saya yang saya sarankan punya talenta yang berbeda dibanding saya sebagai makroekonomis ya. Jadi perkenalkan nih, saya juga punya pengalaman, dan waktu itu juga saya pernah saksikan Pak Lo Keng Hong ya, kami dalam suatu forum bersama di Prasetya Mulia ya, ada beliau diprotes Pak Lo Keng Hong ya, yang mengatakan bahwa cuannya technical analysis itu recehan gitu. Saya nggak bisa membantah karena dia punya triliunan ya. Dan lately dia mengatakan bahwa technical analysis itu adalah ilmu sesat ya. Silakan berbeda pendapat. Saya dulu juga memulai belajar investasi di saham dengan technical analysis ya, dan waktu itu saya coba cari the holy grail of technical analysis. Pernah belajar juga dari seorang ahli yang dia bekerja di Bloomberg ya. Dulu banyak ada keren-keren ya di luar MICD, kemudian RSI ya, kemudian berbagai technical yang berbau orang Jepang itu, ada juga yang namanya Tom Demak Combo ya, itu sequence and countdown. Ini intisarinya sebetulnya kita masuk nggak paling dulu, kita keluar nggak paling belakang ya, jadi tetap saja cuan ya. Kemudian ada money flow di Birinji ya, money flow dari Birinji ini terkenal. Tapi terus terang saya sempat kecewa nih karena dua technical analysis ini kayaknya udah hilang di Bloomberg. Birinji yang money flow analysis untuk kita tahu mana better buying, better selling, buying on weakness, selling on strength gitu ya. Itu sudah nggak ada lagi ya gitu. Namun begini ya, saya juga sempat disindir, Mas Budi jangan ganggu rezeki kami dong ya, bukan begitu. Begini, dalam kapasitas saya sebagai makroekonomis, kalau eventnya itu adalah krisis ya seperti tahun 2008 dan 2020, saya sangat sarankan boleh kita berbeda pendapat ya, kita lakukanlah framework money flow sebetulnya ya. Karena kita bicarakan aja deh sekarang kasus Bandar misalnya ya. Bandar ya pada dasarnya adalah orang yang tahu lebih banyak ya. Saya sebetulnya enggan berurusan dengan Bandar karena pasti kalah lah gitu ya. Sekarang Bandar domestik menurut saya ototnya nggak terlalu gede ya, karena boleh dibilang rasio dana ya, DPK lah to GDP kita hanya 40% ya, lebih rendah dari di Singapura 140% ya, karena itu suku bunga rendah di sana. Dan di luar negeri juga masif sekali ya. Kita bisa bicarakan misalnya excess reserve di G3 Central Bank itu ada 8,3 triliun ya, itu yang menyebabkan juga suku bunga terjaga rendah. Jadi kalau saya mengatakan tadi flow analysis ya, kita lihat bahwa tahun 2008 itu perekonomian Indonesia masih kuat karena ada krisis ya di Amerika, katakanlah saat itu ya, fund manager di sana di redeem, mereka harus jual berbagai aset di negara berkembang termasuk Indonesia at any cost gitu. Jadi kalau saat itu sebetulnya ketika boleh dibilang saatnya ya obral gitu ya, kita bisa membeli dan termasuk bisa cuan gitu ya, karena kita ngelihat juga setelah itu
ada quantitative easing, kemudian China melakukan stimulus, itu cuannya luar biasa. Nah, kali ini ya, jadi money flow-nya adalah sebetulnya asing sudah keluar dari Indonesia, ya pasar saham 4 tahun berturut-turut. Namun di obligasi baru 10 tahun terakhir ya, di obligasi itu besar, sempat 1060 triliun kalau nggak salah ya. Jadi, nah apa maksud saya jadinya? Ya ada baiknya kita melihat bagaimana investor asing, apakah mereka itu akan kembali ke Indonesia. Nah, fenomena yang terjadi adalah seperti di akhir Maret itu rush for dollar cash ya. Jadi saat itu dolar menguat sendirian, harga emas juga anjlok dibanting karena orang butuh liquidity ya. Suku bunga yang tadinya turun kemudian bergerak naik nih ya. Tapi dengan masif stimulus dari berbagai central bank, sekarang suku bunga paling rendah loh ya. Jadi suku bunga seperti LIBOR itu hanya 0,21 gitu. Jadi bagi saya yang menggerakkan ekonomi ya pasar modal Indonesia yang menggerakkan ekonomi juga sama ya, karena kita defisit, yang membiayai defisit adalah investor asing ya. Sebenarnya saya sedang menunggu nih mereka akan masuk ke Indonesia kapan dan di mana startnya. Untuk itu saya pikir technical analysis berupa microwave indicator, fear, distrust, apalagi volatility ya. Seperti misalnya karena sekarang ketidakpastian, orang pasti hoarding cash gitu ya. Orang khawatir dengan corporate credit risk. Bagaimana mengukur corporate credit risk ya? Berarti apakah spread triple B government corporate bond dikurang government bond misalnya. Nah sekarang itu udah turun tapi masih lebih tinggi. Jadi belum gitu jelas ya. Kemudian kenapa asing baru masuk gradual di SBN. Dugaan saya teman-teman dalam framework valuation ya, jadi V sama dengan sigma cash flow dibagi 1 plus R pangkat T. Cuan di saham itu membutuhkan penguatan cash flow, apakah itu dari stimulus pemerintah ya, fiskal ataupun ya, dan ya kenaikan harga komoditi ya, harga CPO mulai bergerak naik ya. Kemudian karena di luar itu suku bunganya rendah ya, tentunya bond yield kita harus turun dulu. Jadi orang lihat nih ya, fundamental Indonesia tidak sekuat yang dulu ya. Buktinya kita M1 growth kita turun karena selama ini juga mengikuti harga komoditi. Jadi saran saya sebetulnya ya, lebih baik gunakan acuan untuk cuan deh ya, bahwa kita harus kembali ke fundamental. Nah ini saya sepakat dengan Mas Arga ya, bahwa kalau technical analysis itu kita pakai tetap harus ada fundamentalnya. Membeli sesuatu yang fundamentalnya lemah katakanlah ya, seperti saham Lux misalnya, aduh itu terus terang ya teman-teman, bukan sombong ya, earning laba bahan TCB itu jauh lebih besar dari saham LUK gitu ya. Kenapa orang demikian percaya? Jadi kembali setelah kita tahu fundamentalnya bagus, silahkan ya gunakan technical analysis untuk tahu kapan membeli atau menjual saham. Itu sih masih make sense. Tapi kalau fundamental tidak bagus gitu ya, just wasting money lah menurut saya ya. Mendingan kita beli SBN gitu yang jelas credit risk-nya katakanlah zero ya, kemudian juga kuponnya bisa mengalahkan inflasi dan liquid ya. Jadi pokoknya aman, cuannya nyaman, liquid ya. Kembali saya tidak memanas-manasi sesuatu ya, tapi karena eventnya adalah krisis, ada baiknya kita mendingan mengantisipasi bandar yang lebih besar yang dari asing yang akan datang, yang akan mengangkat. Jadi kalau Anda mau beli sekarang dengan keyakinan asing sooner or later akan datang, ya berarti nikmati volatility for the sake of future prosperity. Demikian pendapat saya. Terima kasih.